Perkenalkan, nama saya Angelina Simandulang dengan NIM B1A1211090 dari kelas C Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021, ingin menjelaskan sedikit tentang yurisdiksi negara untuk pemenuhan tugas hukum internasional. Yurisdiksi negara. Menurut Merriam-Webster Dictionary of Law, yurisdiksi berasal dari kata Latin yang itu jurisdictio, yang sesungguhnya terdiri atas dua kata, yaitu juris yang merupakan genitif dari kata jus yang berarti hukum dan dictio dari kata dicere yang berarti tindakan atau perbuatan. Dalam Merriam-Webster Dictionary dijelaskan bahwa yurisdiksi mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, hak, kekuasaan atau kewenangan untuk menafsirkan, menerapkan, dan menyatakan hukum. Yang kedua, kewenangan suatu negara untuk memerintah atau membuat peraturan. Yang ketiga, batas-batas wilayah di mana kewenangan dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary disebutkan bahwa yurisdiksi mengandung 4 pengertian. Yang pertama, kekuasaan umum yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan kewenangan atas orang dan hal-hal yang berada dalam wilayahnya. Yang kedua, kekuasaan suatu pengadilan untuk memutuskan suatu kasus dan mengeluarkan keputusan atau dekret. Yang ketiga, suatu wilayah geografis di mana kewenangan politik atau kehakiman dapat dilaksanakan. Yang keempat, suatu subdivisi politis atau yudisial di dalam suatu wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi negara adalah mengacu pada kewenangan negara untuk menyatakan dan memberi dan melaksanakan berlakunya hukum negara yang bersangkutan. Dalam konteks yurisdiksi negara, kedaulatan terdiri atas dua aspek, yaitu yang pertama, aspek ke dalam atau aspek internal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala hal yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Yang kedua, aspek keluar atau aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi negara itu untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya untuk mengatur segala sesuatu meskipun berada atau terjadi di luar wilayahnya, namun ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Berdasarkan hak, kekuasaan, dan kewenangan untuk mengatur, yurisdiksi negara terdiri atas 3. Yang pertama, yurisdiksi legislatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik atau dalam negeri. Yang kedua, yurisdiksi eksekutif atau yurisdiksi administratif, yaitu hak, kekuasaan, atau kewenangan suatu negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap suatu objek yang tidak semata-mata bersifat domestik. Yang ketiga, yurisdiksi yudikatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk mengadili pelanggar peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi yudikatif juga menyangkut kekuatan pengadilan suatu negara untuk memeriksa kasus yang mengandung faktor asing. Berdasarkan objek yang diatur dapat berupa orang, benda, masalah, atau hal atau peristiwa, yurisdiksi terdiri atas 4. Yang pertama, yurisdiksi personal atau jurisdiction impersonal, yaitu yurisdiksi suatu negara atas orang atau subjek hukum tertentu. Penekanan yurisdiksi ini adalah pada subjek hukum, baik berupa orang maupun badan hukum, yang dapat ditentukan pada yurisdiksi tersebut. Yang kedua, yurisdiksi kebendaan atau jurisdiction in rem, yaitu yurisdiksi negara untuk mengatur serta menerapkan hukumnya atas suatu benda yang berada di suatu tempat tertentu. Yang ketiga, yurisdiksi pidana atau yurisdiksi kriminal atau criminal jurisdiction, yaitu suatu negara untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana tertentu. Yang keempat, yurisdiksi sipil atau perdata atau civil jurisdiction, yaitu untuk menerapkan hukum perdatanya terhadap suatu peristiwa perdata tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu. Unsur-unsur yurisdiksi negara terdiri atas 5, yaitu yang pertama, hak kekuasaan, yang kedua, mengatur, yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, yaitu objek yang berupa hal, peristiwa, perilaku, masalah,
maupun orang dan benda. Yang keempat, tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Dan yang terakhir, hukum internasional sebagai dasar atau landasan hukumnya. Ada dua asas yurisdiksi negara, yaitu yang pertama asas teritorial. Dalam asas teritorial ini, yurisdiksi berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di dalam suatu wilayah kekuasaan suatu negara. Asas teritorial ini mulanya berlaku terutama di Inggris, yaitu sebuah negara yang terpencil karena sekelilingnya dibatasi oleh laut. Yang kedua, asas teritorial yang diperluas. Asas teritorial yang diperluas cakupannya pada orang, perbuatan, dan benda yang terkait dengan negara tersebut yang ada atau terjadi di luar wilayahnya. Asas ini semula berlaku di daratan Eropa, di mana hubungan negara dengan suatu negara yang lain sangat mudah terjadi. Ada 4 jenis perluasan yurisdiksi teritorial, yaitu perluasan yurisdiksi berdasarkan teknik perluasan. Teknik yurisdiksi teritorial yang terjadi karena perbuatan hukum, khususnya perbuatan pidana, dirumuskan dengan menetapkan unsur-unsur perbuatan tertentu. Contoh kasusnya yaitu dihukumnya awak kapal Prancis Lotus pada 1927. Kapal Lotus pada saat itu menabrak kapal Turki di laut bebas yang menyebabkan 8 awak kapal tersebut tewas tenggelam. Atas kelalaian awak kapal Lotus tersebut, Turki menjatuhkan hukuman. Turki menyatakan mereka mempunyai yurisdiksi karena perbuatan yang dilakukan di atas kapal Lotus menimbulkan akibat di kapal Turki, yang berarti wilayah negaranya. Mahkamah Internasional juga menetapkan berdasarkan suara mayoritas bahwa tindakan penguasa Turki itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Yang kedua, berdasarkan kewarganegaraan. Perluasan yurisdiksi teritorial berdasarkan kewarganegaraan terjadi karena suatu perbuatan hukum, khususnya perbuatan hukum pidana, dilakukan oleh warga negara suatu negara dan membawa akibat kepada warga masyarakat suatu negara tersebut. Yang ketiga, berdasarkan prinsip proteksi. Dengan prinsip ini, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi atas perbuatan pidana yang melanggar keamanan dan integritas atau kepentingan vital ekonomi yang dilakukan di luar negeri. Yang keempat, berdasarkan prinsip universal, suatu negara dapat melakukan yurisdiksi atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Semua orang berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan itu. Tujuannya adalah yurisdiksi universal untuk menjamin agar kejahatan itu tidak lepas dari hukuman. Contoh kasusnya yaitu kejahatan bajak laut dan penjahat perang. Dalam prinsip ini, semua negara berhak menangkap dan menghukum bajak laut, apapun kebangsaannya dan dimanapun kejahatan itu dilakukan. Hal ini diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, sedangkan yurisdiksi universal atas penjahat perang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan keadaan mereka yang luka, sakit, dan korban karam, tawanan perang, dan perlindungan penduduk sipil. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang yurisdiksi negara. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.